Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman yang aku sayangin. How are you my friends? Sore ini saya dikerumunin sama banyak nyamuk ya. Tapi tenang, saya sudah siap paket nyamuk. And this afternoon many mosquitoes try to bite me, but I already prepare with a weapon with my electricity racket here. And now I'd like to show you this beautiful intergeneric cross. This is called Brassolalia or Brassocatelea Morning Glory. Jadi kenapa saya bingung tadi antara Brassocatelea atau Brassolalia? Karena dia merupakan persilangan dari Brassavola nodosa dengan Laelia, atau sekarang sudah dirubah menjadi Cattleya purpurata ya. That's why I a bit confused about to say this genus. Is it Brassocatelea or Brassolalia ya? Because now Laelia purpurata is already changed into Cattleya purpurata, not Laelia anymore. Alright, so you can see that actually the flower here is resemble nodosa, because this is really similar with nodosa but with this purple leaf. Jadi ini mirip banget sama nodosa guys, tapi berbeda warna bunga ya, dan juga besar dari bunganya. I think this is bigger than the normal nodosa. And also look at the leaf color here, very beautiful. And the color is about pink, and also there is a gradation of pink into white tone there on the sepal, I mean in the petal. And also we have a very sexy labellum here of pink or purple, and this is definitely fragrant. Ini juga wangi banget, cuman wanginya itu bingung antara pagi atau malam. Because usually that Laelia or Cattleya purpurata has a nice fragrance in the morning, while nodosa, usually also called as lady of the night, will produce fragrance start from the afternoon. Tapi sore ini nggak ada wanginya ya guys, jadi tentunya pagi hari ya. So definitely fragrance in the morning. Hari itu ada anak tetangga nangis guys, mohon maaf ya kalau suaranya agak pusing. Alright, you can see the plant here is have a pointed leaves. Jadi daunnya memiliki pohonnya memiliki daun-daun yang runcing. I have two pots here, ada dua pohonnya, two plants. You see the one here is already blooming, yang satu ini udah mekar, while this one is still in buds. I have three buds here, ada 3 kuntum bunga ya. Dan ini yang sebelah kanan pohonnya lebih bagus, otomatis harganya juga lebih bagus guys. Alright, but I plan it with the same ways. Saya tanamnya dengan cara yang sama, which is using this plastic basket with many holes, and at the bottom I put here a clay just to make it happy. Yang paling bawah itu ditanam pakai arang gara-gara nyamuk nggak konsen, pakai genting guys, atau pecahan dari pot tanah ya, supaya berat aja ini, supaya ini kan terbukti tuh nggak doyong anggreknya, potnya nggak doyong. Kalau pakai arang semua bisa jadi tumbang ya, miring ke sana miring ke sini gitu. And also I put a charcoal there, jadi banyak arang-arang di sana ya. Bisa dilihat keduanya ini walaupun sama-sama morning glory, tapi yang kanan lebih sehat guys. You can see healthy roots there, kemudian juga rumputnya lebih banyak, dan juga terbukti jumlah bunganya juga lebih banyak ya. Dan ini kayaknya lupa dikasih pupuk slow release, ini malah ada 2 dalam satu pot ya. I'll put here slow release fertilizer. Jangan lupa guys, kenapa saya pakai pupuk slow release? Karena gini, biasanya pupuk yang kita berikan itu akan menguap gitu ya. Ketika air menguap, evaporasi ataupun transpirasi, maka otomatis pupuknya juga akan hilang. Nah, kalau kita menaruh pupuk slow release di dalam tiap potnya ataupun di tiap tanamannya, tentu anggreknya akan bisa makan kapan aja gitu. Tentunya kalau ada akar, kemudian kalau juga ada air gitu ya. Jadi kadang ada yang memang pupuk akarnya itu sudah menembus ke pupuk yang saya taruh ini guys. So I always put a slow release fertilizer because I would like that these plants will be able to eat
anytime it wants ya. Kapan aja dia mau makan ada gitu. Selama dia bisa melakukan fotosintesis maupun transpirasi ataupun penyerapan sari makanan ataupun air ya dari melalui pembuluh tanamannya. Alright, boleh nggak nih saya share tentang Ustadz Danu tadi pagi guys. Saya tuh senang banget ya mendengarkan tausiah dari Ustadz Danu, karena sejak mendengarkan tausiah Ustadz Danu itu, tausiah yang lain, ustadz yang lain tuh jadi kayak ya biasa aja memang, ya udah tahu kayak gitu. Tapi kalau mendengarkan Ustadz Danu itu seperti merasuk ke hati gitu, bener seperti mendapat intinya dan klik gitu guys. Jadi seperti kita mengerti, oh gitu, jadi oh nggak boleh marah gitu, karena memang sesuai anjuran Nabi ya. Nabi itu ditanya, apa amalan yang harus saya kerjakan ya Rasulullah, misalnya, jangan marah. Kemudian amalan berikutnya apa ya Rasulullah, jangan marah. Ditanya lagi ketiga kalinya, apa amalan yang harus saya kerjakan ya Rasulullah biar masuk surga misalnya kan, jangan marah. Ternyata nggak boleh marah guys. Dan Ustadz Danu sering mengingatkan kita juga ya, jangan marah, karena di zaman pandemi sekarang ini terutama ya, marah itu bisa menyebabkan sesak napas. Marah yang disimpan di hati, yang tidak kita keluarkan, yang kita tahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan sampai tahunan, itu akan menyebabkan penyakit pernapasan gitu guys. Jadi kalau yang sakit asma, mohon maaf, introspeksi diri, apakah benar kita memendam amarah kepada seseorang begitu ya, yang biasanya orang tersebut adalah pendiam dan hanya menahan aja amarahnya, tapi ya amarah itu bisa jengkel atau nggak suka atau nggak puas, tapi nggak berani ngomong, cuma disimpan ya. Kemudian juga misalnya demam. Nah, demam itu adalah amarah yang biasanya kita keluarkan, yang biasanya berapi-api sampai kayak mata mau melotot, mau keluar gitu guys, atau sampai suara kita tinggi sampai pokoknya kayak udah mau nelen orang hidup-hidup. Biasanya itu marahnya akan menyebabkan demam ya. Jadi segera introspeksi diri. Maupun juga yang masih berhubungan dengan corona itu, misalnya apalagi ya, sakit sesak napas, kemudian demam, apalagi batuk ya guys. Kalau batuk ya mungkin karena itu tadi, karena kita marah, kita ngomongnya kasar atau keras. Oh my god, ada yang nelpon. Ya begitu ya guys, ini karena udah ada yang nelpon jadi saya nggak enak juga, nanti mau saya jawab dulu. Sekian yang video mengenai beras Sukatelia Morning Glory ini, saya sudahin dulu ya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan kata-kata saya. Itu aja. Thank you guys, I love you all, bye bye.